Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, serange ngene muncul sunar sumambura. Kita lanjut ke cerita keduanya, Mas Danu yang membacakan nih sekarang nih. Oke. Cerita kedua tentang alas baluran yang dialami ibuku lagi-lagi latarnya sama. Hutan sepanjang kurang lebih 24 km, minim penerangan, jarang pula ada tanda-tanda kehidupan. Cerita ini lebih dulu dialami daripada cerita yang anak kecil kemarin, sekitar 2 tahun sebelumnya. Kali ini perjalanannya bukan mudik lebaran, melainkan karena ada keperluan yang mengharuskan ibu untuk pulang ke Banyuwangi. Naik bus juga, dan berangkat malam. Alasan kenapa berangkat malam karena begitu sampai terminal di Banyuwangi, biar ada yang jemput. Berangkat sekitar pukul 10 malam dari terminal kota Pasuruan dengan kondisi bis yang tidak terlalu penuh. Hanya ada beberapa orang saja. Biasanya penuh ketika nanti ada yang naik dari kota Probolinggo. Ibu baca doa, dan bus pun berangkat. Seperti biasa, tidak ada perasaan ataupun peristiwa asing yang terjadi selama perjalanan menuju tempat kelahiran ibu. Satu persatu kursi penumpang terisi. Tidak penuh, mungkin dari seluruhnya hanya separuh yang terisi. 2,5 jam perjalanan, bis pun akan melewati Besuki, lalu Situbondo. Situbondo sudah terlewati, artinya destinasi yang akan dilewati setelah ini adalah Alas Baluran. Belum lama keluar dari kota Situbondo, satu penumpang minta berhenti sebentar karena ingin buang air kecil. Kira-kira pukul 1 dini hari, bus pun berhenti di SPBU. Jalanan sangat sepi. Ternyata bukan hanya satu orang penumpang saja yang ingin buang air kecil. 3-4 penumpang ikut turun mumpung ada toilet, pikirnya. Ibu masih tetap di bis, sembari sesekali mencoba tidur lagi. Dari kejauhan, supir bis terlihat sedang menyalakan api untuk rokoknya. Perjalanan pun dilanjutkan. Bis melaju dengan kecepatan sedang, memecah heningnya malam itu. Sesekali terdengar supir mencoba mengusir kantuk dengan bercanda dengan kenaiknya. Penumpang terlelap sambil ditemani musik tembang kenangan yang volumenya sengaja dikecilkan. Tiba juga bis di pintu masuk Alas Baluran. Masih ada juga beberapa kendaraan lalu lalang melewati alas yang sama. Pertanda bis berjalan tidak sendirian saja. Gelap. Hanya lampu bis dan lampu kendaraan di depan yang sedikit membantu penerangan jalan. Selang kurang lebih 3 km, jalannya bis tidak lagi sedang, melainkan menjadi pelan. Sambil masih mencoba menikmati tidurnya, ibu juga merasa bahwa bis sedang berjalan tidak seperti biasanya. Mungkin macet, pikirnya. 15 menit masih pelan, 30 menit masih pelan. Ibu pun terbangun dan melihat penumpang lainnya ternyata juga terbangun. Mungkin sama-sama penasaran, kenapa bis kok pelan sekali jalannya? Ada apa? Sampai akhirnya ada satu penumpang berjalan dari kursi belakang menuju tempat naik bis. Ene opo to pak? Kok alon banget mlakune? Suwi mengko tekane. Yang artinya, ada apa sih pak? Kok pelan banget jalannya? Ntar makin lama sampainya. Pertanyaan itu seolah mewakili penumpang lainnya yang ikut penasaran sebenarnya ada apa. Sopir bis pun menjawab, "Dorawani nyalip pak,
loro mobil ngarep podo alon-alon pisan. Pada nggak berani nyalip pak. Dua mobil depan jalannya pelan-pelan juga. Jawaban sopir sampai ke telinga penumpang lainnya, termasuk ibu. Beberapa penumpang pada maju mendekat ke arah supir. Kui nang ngarep dewe enek wong sepeda pancalan goncengke memedi. Do ora wani nyalip, wedi malah pindah merene. Artinya, itu di paling depan ada orang naik sepeda ontel ngebonceng memedi. Gak berani nyalip, takutnya pindah. Buat yang gak tahu memedi, itu artinya setan atau makhluk halus. Beberapa orang Jawa nyebutnya memedi. Diambil dari kata wedi yang artinya takut dan memedi artinya yang menakutkan. Entah itu orang atau bukan, yang dilihat ibu dan penumpang lainnya adalah ada orang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang numpuk di belakangnya penuh sampai atas. Dan di atas ranting itu ada pocong yang duduk menyamping. Wah, gila. Posisi bis ada di deretan ketiga setelah mobil Carry dan Colt lawas. Bus yang posisinya lebih tinggi membuat penglihatan ke bagian depannya makin leluasa. Bisa bayangin kan situasinya? Seisi bis tidak ada yang kembali duduk di kursinya. Mereka berdiri melihat fenomena yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yowis iki sampai metune alas ngene terus. Rawani nyalip kok. Artinya ya udah, ini sampai keluar alas bakal begini terus, nggak berani nyalip. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Perjalanan masih sama. Bis pelan dengan mobil Carry dan Colt di depannya yang iring-iringan. Di ujung sana masih terlihat jelas ranting yang tertumpuk lumayan tinggi sedang diduduki pocong yang sama sekali tidak berpindah tempat. Ibu cerita juga kalau yang beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi dan pocong duduk di atasnya. Nggak pindah tempat, kadang menghadap kiri jalan dan kadang menghadap kanan jalan sambil dari kejauhan kakinya ngayun-ngayun. 45 menit belum keluar alas juga. Seisi bis heboh dan gak sedikit yang mulai baca-baca doa. Tenanan ta iku, sopo pisan sih bengi-bengi mancal lewat alas. Artinya, beneran kah itu? Siapa juga sih malam-malam naik sepeda lewat hutan kayak gini? Entah penumpang siapa yang menanyakan hal ini. Kulo pun sering pak lewat periki. Ceritane kanca-kanca sing nyupir, misale wonten memedi ngene, iki nggak usah disalip, mengko pindah. Artinya saya sering pak lewat sini. Cerita teman-teman saya yang supir, misalnya ada memedi gini jangan disalip, takutnya nanti dia pindah. Jawab sang supir. Sekitar 1 jam lebih berlalu, belum terlihat juga tanda-tanda ujung alas baluran yang seharusnya hanya sekitar 30-45 menit melewati alas baluran, kali ini harus berjam-jam. Akhirnya setelah hampir 2 jam perjalanan yang begitu pelan, sampai juga di ujung alas yang mana mulai ada penerangan dan kampung. Perlahan-lahan Colt yang ada di barisan 2 mendahului Carry yang berada di depannya. Disusul Carry yang mendahului bapak-bapak pembawa ranting. Waktu menunjukkan pukul 4, mendekati waktu subuh. Terlihat bapak-bapak bersepeda yang membawa ranting tadi berhenti di sebuah masjid di kiri jalan. Yang mana masjid itu juga menjadi pemberhentian bis untuk sembari menunggu waktu sholat subuh. Para penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran, bapak tadi gak sendirian. Pak, sampean mau enek sing gandoli, gak kroso toh? Artinya, Pak, bapak tadi tuh ada yang ngikut, gak berasa kah? Supir bis membuka obrolan. Ibu yang ikut berkerumun di antara penumpang lainnya ikut mendengar jawaban bapak tersebut.
Nggih Pak, kula sampun krasa. Mugi-mugi niku bojo kula ingkang wingi seda. Kula diempeni menawi almarhumah boten tega yen kula nyambut gawe piyambakan. Anjir. Artinya Shit. iya Pak, saya udah ngerasa. Semoga itu istri saya yang beberapa waktu lalu meninggal. Istri saya datang ke mimpi dan bilang kalau dia nggak tega ngelihat saya kerja sendirian. Jadi sebenarnya bapaknya udah tahu kalau di alas tadi tuh ada yang ngikut. Seketika semua bingung harus bersikap apa pada bapak tersebut. Kesan takut dan seram yang tadi disimpan mendadak hilang ketika bapak menceritakan kisahnya. Selepas sholat subuh, bis pun melanjutkan perjalanannya ke Banyuwangi. Tamat. Sebuah ending yang luar biasa, Bung. Luar biasa, Bung. Gitu. Wih, gila ya. Goks. Nyadar bapaknya anjing. Gila. Ternyata beliau ngarep kalau yang bonceng itu istrinya ya yang baru meninggal ya. Tipikal orang zaman dulu dan orang dari kampung ya. Maksudnya bukan orang kampung, bukan. Orang-orang yang benar-benar sayang sama istrinya. Terus hidupnya berdua mencari nafkah bareng. Nenek gua pun sama eyang gua pun begitu dulu. Jadi lumayan sempat nggak nerima lah kehilangan nenek gua dulu, eyang gua. Jadi ini jadi kamar gua sama istri dan anak gua kalau gua pulang ke Solo. Jadi checkpoint keluarga dari nyokap tuh ada di Sukoharjo sebenarnya. Kalau bokap kan di tengah kota Solonya ya. Ini gue di Sukoharjo. Pinggirannya kota Solo ya? Iya, di Sukoharjonya di daerah Nggawo, teman-teman kalau tahu. Daerah Nggawo. Nah, di situ ada rumah keluarga di situ. Nah, kamar eyang gue tuh gue yang tempatin nih sama anak istri gue gitu. Nah, di kamar eyang kung gue ini itu barang peninggalannya eyang ti semua gue ada tuh. Disimpan ya. Dan yang bikin sebenarnya sih nggak spooky rumahnya, cuman yang bikin kesannya tuh dalam banget adalah barang-barang eyang gue tuh disimpannya di lemari, tapi lemarinya dibikin lemari kaca cuy. Jadi bukan lemari jati ya. itu dipajang. Kebayanya, terus jari itu kainnya, buku-bukunya apapun itu di situ tuh, semua aksesorisnya. Sempet eyang kung gue tuh agak galau lah ya, kalau anak sekarang kayak galau diputusin gitu. Itu lebih parah lagi. Parah lagi. Itu udah nggak ada kesan serem tuh. Iya. Udah nggak ada. Maksudnya bener-bener ditinggalin sama cinta sejatinya gimana sih? Itu dia. Dan kalaupun gue nggak tahu ya yang gue gimana. Dan kalaupun ada kayak makhluk atau gimana gitu, pasti gitu kayak si bapak yang gonceng. Terus ada penampakan gitu, nggak ada takut-takutnya tuh Bim. Malah dikiranya itu iya rohnya si istrinya gitu. Gitu Pak. Gila ya. Sebegitunya memang. Oke. Mantep. Terima kasih buat Mas Faris Andani udah ngasih izin buat Bimo sama gue bacain ceritanya. Semangat terus berkarya dan maaf deh kalau kita baca ini kurang sesuai dengan keinginannya Mas Faris. Bener. Gitu. Nanti Mas Faris kalau ada cerita lagi kita bacain. Boleh. Boleh. Oke. Bener. Thank you. Thank you.